Izin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pagi hari ini perkenankan saya untuk mempresentasikan sedikit dari apa yang inti-intinya, apa-apa yang saya dapat dari Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah kemarin. Yang pertama adalah dasar hukumnya. Poin-poin pentingnya itu yang sudah saya tebalkan. Pertama, Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, kemudian Permendagri 90 tentang klasifikasi kode rekening, nomenklatur dan sebagainya, kemudian Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD, dan berujung di keputusan gubernur tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Kemudian untuk pendekatan perencanaan pembangunan daerah itu ada dua jenis. Yang pertama dia berorientasi proses, yang kedua berorientasi substansi. Tapi yang biasa kita pakai adalah pendekatan berorientasi proses. Apa aja pendekatannya? Yang pertama, pendekatan teknokratik. Nah, pendekatan teknokratik ini di mana ketika kita menyusun perencanaan itu ada usulan-usulan dari internal seperti perangkat daerah, UKPD, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya pendekatan partisipatif. Jadi dalam perencanaan daerah itu ada usaha pemangku kepentingan seperti CSR, swasta, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendekatan politis. Jadi dalam rencana pembangunan daerah itu ada visi misi kepala daerah. Nah, di situ masuknya di pendekatan politis. Kemudian ada pendekatan atas bawah dan bawah atas, top down atau bottom up. Nah, di sini mulai dari desa, kalau di Jakarta nggak ada ya. Jadi kita mulainya dari RT RW, kelurahan, kecamatan, baru naik ke tingkat kota melalui musrenbang. Itulah yang namanya pendekatan bottom up atau top down. Lanjut. Ini sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Sebenarnya ini merupakan alur dari sistem perencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Yang bagian atas ini yang warna abu-abu kelihatannya sebenarnya bukan abu-abu. Itu adalah rencana susunan yang nasional. Itu untuk di tingkat pusat, mulai dari RPJPN, kemudian RPJMN, RKP, dan RAPBN. Kemudian untuk di tingkat provinsi atau daerah, kita pakai RPJPD dan berujung di RAPBD. Nah, dari RPJPN inilah yang nantinya dipedomannya untuk menjadi RPJPD. Kemudian dari RPJPD itu diturunkan kembali menjadi RPJMD. Nah, ketika suatu daerah punya kepala daerah baru, seperti kita sebentar lagi kita akan punya kepala daerah baru, maka kita akan menyusun ulang RPJMD yang nantinya akan menjadi Renstra, kemudian akan menjadi rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing kecamatan yang kita buat 1 tahun sekali. Kemudian dari Renja itulah nantinya turun BPA. Lanjut. Ini merupakan arah kebijakan tahun 2025. Jadi ketika Presiden baru kita mencalonkan diri untuk menjadi kepala negara, ada 8 program terbaik yang harus segera dicapai sebagai visi misi calon kepala negara. Yang pertama kaitan tentang kesehatan gratis. Yang paling atas dulu ya. Makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Kemudian yang kedua ada program kesehatan gratis. Ketiga, peningkatan produktivitas lahan pertanian seperti lumbung padi. Kemudian yang keempat, membangun sekolah-sekolah secara merata khususnya di wilayah-wilayah timur. Kemudian ada penambahan kuantitas dan kapasitas untuk kartu-kartu kesejahteraan. Jadi kartu kesejahteraan itu satu kartu bisa untuk macam-macam, contoh bisa buat terima bansos, bisa untuk BPJS, nantinya akan seperti itu direncanakan. Kemudian menaikkan gaji PNS
Terkait dengan peningkatan pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya bagaimana sinkronisasi dari percepatan kepala negara tersebut terhadap isu dan prioritas rencana pembangunan di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ada beberapa isu yang dari isu tersebut akhirnya terdapat 4 kegiatan yang ingin dicapai oleh Pemprov. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota. Yang kedua adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Nah, ini prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara sasaran. Jadi, ketika mereka menetapkan peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, maka mereka akan melakukan hal-hal seperti peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik, kemudian penanggulangan banjir, perbaikan kualitas lingkungan, dan lain-lain Bapak Ibu sendiri. Nah, pada akhirnya perencanaan pembangunan itu berujung pada kinerja. Jadi apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk untuk mencapai suatu kinerja yang baik? Jadi yang pertama, faktor-faktor dominan dari kinerja organisasi itu sendiri adalah kinerja suborganisasinya, bagaimana kualitas individunya, kemudian bagaimana proses manajemen internalnya, dan lingkungan internal organisasinya. Itu yang paling utama. Lanjut. Dan pada sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri adalah yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kemudian menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, kemudian mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Sekarang apa bedanya perencanaan pembangunan dengan perencanaan penganggaran? Perencanaan pembangunan merupakan rencana yang disusun untuk khusus untuk kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Jadi bukan khusus ya, berarti lebih komprehensif. Pembangunan itu lebih komprehensif, sedangkan perencanaan itu merupakan kegiatan yang dikhususkan secara khusus. Di situ adalah anggaran, merencanakan anggarannya. Jadi kalau pembangunan itu keseluruhan. Jadi kalau perencanaan pembangunan itu meliputi Kesra, Ekbang, PEM. Nah, sementara perencanaan penganggaran khusus ke penganggarannya aja. Lanjut. Nah, kalau dilihat di sini, bisakah Bapak Ibu bedakan yang mana dokumen perencanaan anggaran dan yang mana dokumen perencanaan pembangunan? Ada yang bisa jawab? Bendahara biasanya tahu, atau yang pernah jadi bendahara biasanya tahu. Yang bisa jawab dapat coklat. Kelihatan nggak tulisannya? Yang paling atas RPJPD, kemudian RPJMD, RKPD, kemudian KUAPPAS, di bawahnya rancangan APBD, DPA, RKA. Yang mana yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan yang mana yang merupakan dokumen perencanaan anggaran. Gimana? RPJMD untuk pembangunan. Ya. Terus? Restra pembangunan. Yang penganggaran? Penganggaran di RKA. Ayo, jangan keroyokan. Coklatnya nggak banyak, cuma 3. Saya juga membaca. Satu lagi. RPJMD betul, dia dokumen perencanaan pembangunan. Kalau untuk dokumen perencanaan anggarannya, betul RKPD.
Ya, Renja bisa. Gereja. Kayaknya ada baca coklat. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa dokumen. Jadi ada 5 dokumen perencanaan pembangunan. Dimulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, kemudian Renja. Yang di atas ini masuknya semua ke dokumen perencanaan pembangunan. Sedangkan yang di bawah ini adalah dokumen perencanaan anggaran. Kenapa? Dari judulnya sebenarnya udah kelihatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Nah, untuk ini Rencana Kerja Anggaran, berarti kan dia fokus ke anggaran. DPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, kemudian APBD. Oke, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada yang mengena di hati Bapak Ibu sekalian. Sekarang coklat saya tinggal 2. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Dari apa yang saya sebutkan tadi, adakah yang bisa menyebutkan apa saja prioritas pembangunan DKI Jakarta? Satu aja. Ada 4 tadi. Hah? Iya benar, kesejahteraan masyarakat. Tadi orang jawabannya. Ada yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Kesejahteraan ASN? Bukan. Itu program kepala negara. Tata kelola pemerintahan. Jadi apa? Apa? Ulang Bu Betty. Betul, tata kelola pemerintahan yang baik. Coklatnya habis. Ya, terima kasih. Alhamdulillah berarti ada yang mengenal. Jadi ada 4 prioritas. Sekali lagi saya ulangi, ada 4 prioritas program Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama kaitannya tentang kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua tentang tata kelola pemerintahan, kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir untuk meningkatkan infrastruktur dan lingkungan tata kota. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.